Halo Sobat Keva, kali ini saya mengunjungi Museum Timah di Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, penghasil timah dan sarang terbesar di Indonesia. Timah tidak berbentuk seperti berlian yang berbentuk batuan, namun berbentuk urat timah pada sebuah batuan kuarsa. Timah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sekunder dan primer. Timah sekunder dapat kita temukan pada tepian sungai ataupun lepas pantai dalam bentuk pasir halus, di mana memiliki beberapa metode untuk mendapatkannya, yaitu di kayak menggunakan kayak atau di pinggir sungai. Sedangkan timah primer dapat kita temukan pada batuan tinggi atau perbukitan yang berada di Bangka, di mana dilakukan penambangan secara besar untuk mendapatkan batuan granit dan sejenisnya. Ya, kenapa hanya Kepulauan Riau sama Kepulauan Belitung? Karena Yang menghasilkan timah karena Indonesia terletaknya di ujung tinggal. Ya. Jadi sisanya lagi udah nggak ada lagi provinsi yang mengandung timah di Indonesia. Jadi cuma dua provinsi yang ada. Batimetri atau gambaran batuan mana aja sih yang ada di Indonesia ini, berbagai macamnya gitu kan. Ini ada batuan sedimen, maksudnya dari zaman apa aja gitu batuan. Topografi atau pasir yang bergerak secara ilmiah artinya studi tentang bentuk permukaan bumi dan objek lain seperti planet, satelit alami, dan asteroid. Topografi pada Museum Timah ini menggunakan pasir kuarsa yang merupakan pecahan dari batuan granit. Kuarsa juga digunakan dalam membuat kaca. Pada dasarnya, penambangan timah sudah dilakukan dari zaman purba, yaitu pada abad 8 sebelum Masehi, di mana para orang purba hanya menemukan sebuah batu yang berkilau. Kerita surong awal diciptakan pada masa penambangan timah, di mana balok timah atau tin ingot diangkat menggunakan gerobak ini. Hasil setengah matang timah dibagi menjadi beberapa, yaitu tin ingot dan timbal. Hal yang paling terkenal adalah tin ingot, yaitu timah yang berbentuk balok besar seberat hampir 50 kg. Pada era sekarang, timah dibuat untuk campuran kaleng susu, tin solder, dan juga beberapa alat elektronik. Masyarakat Melayu Bangka pada era Kesultanan Palembang menggunakan mata uang yang bernama Picis Kongsi. Mata uang berbentuk koin ini terbuat dari timah yang dibuat oleh masyarakat Bangka sendiri.
Prasasti Kota Kapur adalah prasasti berupa tiang batu bersurat yang ditemukan di pesisir barat Pulau Bangka di desa Kota Kapur, Bangka. Tulisan pada prasasti ini ditulis dalam aksara Palawa dan menggunakan bahasa Melayu kuno, serta merupakan salah satu dokumen tertulis tertua berbahasa Melayu. Sahang atau merica merupakan lada putih khas Kepulauan Bangka Belitung. Eksploitasi sahang ini terjadi pada abad 17 sampai 18. Beberapa alat yang digunakan oleh para petani ini adalah terindak dan kedik. Proses pemanenan sahang melalui banyak proses, yaitu pemetikan, perendaman, dan penjemuran selama beberapa hari. Kain cual merupakan kain khas Kepulauan Bangka Belitung, di mana kain ini menggunakan dua teknik pembuatan, yaitu tenun dan ikat. Sekilas sama seperti kain tenun Palembang, namun memiliki spesifikasi yang berbeda, di mana kain tenun khas Bangka Belitung memiliki nama lain, yaitu cual, yang berasal dari akronim celupan awal. Cual diproduksi pada abad ke-17 hingga diberhentikan pada abad 19 awal, lalu dikembangkan kembali pada tahun 2007. Motif pada kain cual ini diambil dari flora dan fauna khas Bangka Belitung. Di sini juga ada foto-foto Direktur PT Timah Tbk dari masa ke masa hingga sekarang, yang saat ini dipimpin oleh Bapak Ahmad Dhani Pirsal. Beberapa jenis batu-batuan granit yang mengandung timah, namun ada juga batuan lain yang mengandung granodiorit. Ada melit, diorit, dan diorit kuarsa. Semua batuan ini terdapat di Bangka Belitung. Pada umumnya, batuan ini terdapat pada daerah pegunungan yang tinggi. Namun, fenomena alam berkata lain, karena batuan yang berada di Bangka Belitung ini merupakan batuan bekas gunung besar yang kemudian memisahkan diri dalam berjuta-juta tahun lamanya, dimulai dari era benua Pangea hingga benua yang sekarang.